Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aprilia. Kali ini saya akan membahas materi tentang kode etik. Selamat menyaksikan. Dasar kode etik profesi konseling. Yang pertama, ada Pancasila, dan yang kedua, ada tuntutan profesi. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Kualifikasi. Yang pertama, konselor harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling. Yang kedua, pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Informasi, testing, dan riset. Yang pertama, penyimpanan dan penggunaan informasi. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lain. Semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Yang kedua, ada testing. Suatu jenis tes hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu riset. Dalam melakukan riset, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan klien yang bersangkutan, seperti tidak menjaga kerahasiaan dari identitas klien tersebut. Selanjutnya, ada proses layanan. Yang pertama, hubungan dalam pemberian layanan. Kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Yang kedua, hubungan dengan klien. Konselor harus menghormati hak-hak pribadi, integritas, dan keyakinan klien tersebut. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Yang pertama, konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi. Untuk itu, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya. Kemudian yang kedua, ada lintangan kasus, yaitu konselor menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada klien baik karena kurangnya kemampuan, keahlian, maupun keterbatasan pribadinya. Hubungan kelembagaan. Yang pertama, ada prinsip umum, dan yang kedua, keterkaitan kelembagaan. Prinsip umum. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang klien dan hubungannya antara konselor dan klien, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan. Selanjutnya, keterkaitan kelembagaan. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, terutama dalam rangka menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Mempunyai dua komponen. Yang pertama, konselor praktik mandiri atau private. Yang kedua, laporan kepada pihak lain. Yang pertama, konselor praktik mandiri atau private. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi atau API. Kemudian yang kedua, laporan kepada pihak lain. Yang dimaksud di sini yaitu konselor melaporkan hasil layanan kepada atasan atau koordinator bahwa konselor berhasil memberikan layanan kepada kliennya. Selanjutnya, ketaatan kepada profesi yang memiliki dua komponen. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan yang kedua, pelanggaran terhadap kode etik. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan klien. Yang kedua, pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim. Sekian pemaparan dari saya tentang kode etik atau ikatan konselor Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga pengetahuan kalian bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.